Hai guys, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu warga negara yang cerdas dan juga apa itu warga negara yang baik. Yang pertama adalah warga negara yang cerdas. Nah, warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu memberdayakan segala potensi yang dia miliki, lalu diaktualisasikanlah di dalam kehidupan yang real. Jadi, warga negara yang cerdas ini adalah warga negara yang mampu membina ataupun menjaga ketertiban. Nah, menurut Risey ada 6 ciri warga negara yang cerdas. Nah, yang pertama adalah memperluas wawasan pikiran. Yang kedua, mengetahui perkembangan informasi yang terjadi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah mendorong berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang berikutnya adalah warga negara yang baik. Apa itu warga negara yang baik? Jadi, warga negara yang baik itu adalah warga negara yang taat akan seluruh peraturan yang berlaku. Misalnya saja seperti Indonesia, taat akan bayar pajak, mungkin taat dalam berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, berikutnya di sini saya menjelaskan bagaimana karakteristik warga negara yang baik menurut Dinesen, Gross, dan Nikel, di mana mereka mengemukakan beberapa ciri atau karakteristik dari warga negara yang baik. Yang pertama adalah memiliki kepedulian terhadap keadaan yang lain. Kedua, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengajukan ide-ide kritis. Dan yang terakhir adalah dapat menentukan pilihan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang baik. Untuk menjadi warga negara yang baik dan yang cerdas tentunya memiliki tantangan. Terlebih lagi sekarang kita kan memasuki dunia globalisasi, di mana dalam era globalisasi ini merupakan adalah era kesejakatan yang ditandai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlangsung begitu pesat, dan juga tingginya mobilitas karena jarak, ruang, dan waktu yang menjadi sangat relatif. Nah, berbagai tantangan tersebut datang secara silih berganti yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Meskipun kita menutup pintu, pengaruh globalisasi akan tetap lewat jendela atau merasuk melalui berbagai cara. Untuk itu, bangsa Indonesia harus menolak atau melawan arus perubahan tersebut, atau bahkan ikut dalam era globalisasi tersebut. Merespon berbagai kondisi tersebut, perlulah yang namanya revolusi mental dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, termasuk yang paling utama adalah dalam bidang pendidikan. Nah, kalau kita lihat secara historis, seiring dengan perjalanan sejarah bangsa, istilah revolusi mental ini pertama kali diakui oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, hal itu juga tertuang dalam pidato yang berapi-api yang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, revolusi mental sendiri menurut Soekarno didirikan sebagai gerakan hidup baru untuk membentuk jiwa manusia Indonesia mengalami perubahan yang baru yang bercirikan dengan sikap kerja keras, hati yang tulus, jiwa yang kokoh, dan tindakan yang berapi-api. Soekarno pada saat itu berpikir bahwasanya revolusi mental Indonesia berhenti tiba-tiba, meskipun tujuan akhir dari revolusi itu sendiri sama sekali tidak tercapai dengan memuaskan. Lalu, bagaimana implementasi revolusi mental tersebut dalam dunia pendidikan? Nah, secara tegas Presiden telah mengeluarkan peraturan nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, PPK tersebut dilakukan melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental tersebut. Nah, hal itu bisa dilakukan dalam berbagai praktik pendidikan. Contohnya, anjuran atau suruhan terhadap anak-anak untuk duduk yang baik,
tidak perlu teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih badan, rapi pakaian, hormat terhadap orang tua, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, menolong teman, dan seterusnya, merupakan juga pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang perlu direvitalisasi kembali di dalam dunia pendidikan. Lalu berikutnya adalah bagaimana hubungan antara terbentuknya warga negara yang Pancasilais dengan lahirnya mahasiswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia. Nah, merupakan perwujudan nilai-nilai kebudayaan dan juga kebiasaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Itulah sebabnya nilai Pancasila ini harus senantiasa kita amalkan ataupun kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat, terlebih lagi pada generasi muda, termasuklah mahasiswa. Nah, di mana generasi muda ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan pembangunan suatu bangsa. Jadi mereka yang atau mahasiswa yang memiliki jiwa-jiwa atau karakteristik yang produktif, kreatif, inovatif, dan juga berkarakter adalah mereka yang telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Yang berikutnya adalah bagaimana cara penguatan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang integratif yang dilandasi oleh dan dijiwai nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kampus. Pemahaman sekaligus implementasi dari Pancasila itu sangat penting bagi mahasiswa dan merupakan aktor dari perubahan dan pemerataan pembangunan. Nah, mahasiswa inilah sebagai roda penggerak dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Lalu, bagaimana penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integratif? Ketiga hal tersebut tadi tidak terlepas dari yang namanya 5 sila yang ada dalam Pancasila. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama memiliki arti bahwa warga negara harus mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai zat yang utama di atas kehidupan yang ada. Oleh karena itu, Pancasila menuntut warga negara untuk taat dalam beragama. Misalnya saja di kampus, tentunya di kampus memiliki beragam agama. Jadi untuk itu, setiap mahasiswa ataupun mahasiswi dituntut untuk saling memiliki rasa toleransi terhadap antar umat beragama. Nah, dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini memiliki pengertian bahwa setiap warga negara harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia atau orang lain sesuai dengan derajat yang sama. Tidak ada kasta atau kelas sosial, memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia dan martabat yang mulia. Nah, kehidupan dalam dunia kampus tentunya memiliki terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, kehidupan kampus yang beragam membutuhkan nilai toleransi antar mahasiswa yang cukup tinggi. Nah, sebagai mahasiswa harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain. Rasa menghormati antar mahasiswa akan menimbulkan keharmonisan dan kehidupan kampus dan menjaga keberlangsungan pembangunan dalam kehidupan kampus. Yang berikutnya adalah dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini memiliki arti yaitu satu, bulat, tidak terpecah-pecah. Nah, sila ketiga ini ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Jadi, jika Persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut juga dengan nasionalisme. Jadi, nasionalisme ini adalah perasaan cinta suatu bangsa satu dengan
seluruh warga yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebagai contohnya dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, mereka membentuk suatu organisasi atau perkumpulan mahasiswa dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu. Nah, hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwasannya masih ada sikap atau upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pembangunan dan pemuda Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti musyawarah dan kehidupan berpolitik. Musyawarah adalah upaya untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga keputusan tersebut dapat bermanfaat bagi kepentingan banyak. Kehidupan politik di lingkungan kampus sangat penting. Adanya terkait keputusan-keputusan yang akan diambil akan sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan pembangunan dan kehidupan kampus. Terlebih lagi sebagai mahasiswa, contohnya yang ada di lingkungan kampus yaitu kehidupan politik adalah kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi atau biasa disebut dengan hearing terkait dengan isu-isu yang ada. Nah, kebiasaan seperti inilah yang dapat menyatukan sangat dibutuhkan pendapat ataupun suara dan masukan dari berbagai sumber yang supaya nantinya keputusan yang diambil dapat memperlancar proses pembangunan kampus, terlebih misalnya pembangunan nasional. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat diperlukan agar proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Dengan begitu terjadilah keharmonisan dalam proses pengembangannya.